Saudari boleh ulang bacaan ini. Sebelum Kita sama-sama aja. nampak rencana Allah, kita sama-sama terakhir ini. Sebelum kita nampak rencana Allah, meskipun Ia dia menghancurkan keadaan dan kehidupan kita hanya berada di bawah pemeliharaan Allah. bukan di bawah kehendaknya. Ketika kita nampak rencana Allah, kita tidak berani menggunakan gila Allah secara sembarangan. Kita tidak akan secara sembarangan menyebutkan keadaan aneh sebagai kehendak Allah. Kita hanya dapat mengatakan bahwa perkara itu pada umumnya adalah pemeliharaan atau perawatan Allah atas diri kita. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Ada satu hal yang penting kita sebagai orang Kristen adalah apa sebenarnya yang membuat kita paling berharga atau paling bahagia, yaitu mengenal kehendak Allah dan berada dalam kehendak Allah. Amin. Jadi banyak orang hidup ya karena ingin ada tiga istilah dunia itu: tamat sekolah, dapat pekerjaan, menikah. Tiga. Jadi tapi kalau di dalam kita sebagai orang Kristen, yang paling berharga dan utama dalam seluruh hidup kita adalah pertama mengenal kehendak Allah dan berada dalam kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Nah, kita di sini terutama dalam pemulihan sangat jelas dan paling jelas, walaupun dibilang tadi mulai dari kabur sebelumnya, lebih jelas lagi bahwa di sinilah kita bisa mengenal kehendak Allah dan bisa berada dalam kehendak Allah dan bisa melakukan kehendak Allah. Jadi dari dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan orang yang melakukan kehendak Bapa lah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Ini mengacu kepada kehendak Allah. Dan di pertama kali kita memulai pelajaran kita ini adalah masih ingat nggak? Meskipun kita tahu, coba kita hafalkan ya. Meskipun kita tahu bahwa maksud dan hasrat hati Allah adalah mendapatkan manusia korporat yang mempunyai gambarnya, mengekspresikan kemuliaannya, dan mempunyai otoritasnya untuk menanggulangi musuhnya, sehingga dia sendiri dapat perhentian kekal. Namun hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa maksud dan hasrat hati Allah ini luar biasa ini hanya dapat dicapai melalui hayatnya sendiri. Amin. Seandainya kita sudah menghafal itu 3 atau 10 kali dan membaca apa yang kita pelajari hari ini, maka akan lebih menghayati lagi. Karena kita sudah dibuat kerangka berpikirnya lagi. Dan di sini lebih terperinci lagi bagaimana mendapatkan kalimat tersebut. Di sini pertama kali tadi adalah syaratnya berbaur. Apakah kita bekerja di A, apakah kita bekerja di B, apakah kita mempersembahkan, apakah saya berbaur dengan Allah ketika melakukan itu. Inilah kehendak Allah. Jadi kehendak Allah adalah pertama adalah perbauran antara Allah dengan manusia. Kapan kita melakukan kehendak Allah? Ketika kita melakukan sesuatu bersama diri Allah. Amin. Nah, ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Jadi kenapa disebut luar biasa? Bukan biasa-biasa. Jadi dan ini hanya, kalau saya bilang, hanya di pemulihan. Di luar pemulihan, di pemulihan pun hanya beberapa orang. Dan puji Tuhan, hanya sekian persen lah. Jadi beberapa persen orang pemulihan sudah mengenal dan mempelajari ini. Dan puji Tuhan, kita di sini sudah mulai. Semakin lama kita mulai, maka kita akan semakin dalam menghayati kehendak Allah ini.
Jadi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat penting. Jadi salah satu caranya adalah kita menghafalkan, merenungkan. Nah, jadi ini adalah perkara-perkara yang penting sekali untuk pembacaan-pembacaan selanjutnya mengenai kehendak Allah ini. Amin. Sekarang Saudara mulai dari tebing dulu, saudara. Amin. Saudara dari tebing Amin. dulu. Boleh. Jadi kita mulai menghafal. Katanya ada permintaan dari tebing tinggi dulu. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hukum hayat. Mengenai 4 hukum itu, hanya hukum hayat yang merupakan kemampuan alami hayat Allah, membuat kita mampu menghidupkan hayat Allah dengan sangat alami. dengan sangat alami. 1. Dasar Alkitab. 1. Roma 8 ayat 2. Hukum roh hayat. Amin. Ibrani 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka, Akal budi mereka. dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. 3. Ibrani 10 ayat 16. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu, firman Tuhan lagi. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Amin. 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 Puji Tuhan. Hukum hayat. Mengenai keempat hukum itu, hanya hukum hayat yang melupakan kemampuan alami hayat Allah, membuat kita mampu dengan memperhidupkan hayat Hayat Allah Dengan sangat sangat alami. alami. Amin. 1. Dasar Alkitab. 1. Roma 8 ayat 2. Hukum roh hayat. 2. Ibrani 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah Firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku. Aku akan Menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hatiku mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi hukumku, umatku. umatku. Amin. 3.
Ibrani 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 10 ayat 16. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan dengan mereka sesudah hari-hari itu, firman Tuhan. Lagi aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Amin. 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 Puji Tuhan. Hukum hayat mengenai keempat hukum itu hanya hukum hayat yang merupakan kemampuan alami Amin. Allah membuat kita memperhidupkan hayat Allah dengan sangat alami. Dasar Alkitab 1 Roma 8 ayat 2 hukum rohayat 2 Ibrani 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka menjadi umatku. 3 Ibrani 10 ayat 16. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka. Sudah hari-hari itu aku Tuhan lagi. firman Tuhan itu lagi. Aku akan menaruh hukum di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Amin. Amin. Hukum hayat. Mengenai keempat hukum itu hanya hukum hayat yang merupakan kemampuan alami hayat Allah. Membuat kita mampu untuk memperhidupkan hayat Allah dengan sangat alami. 1. Dasar Alkitab. 1. Mazmur Roma pasal 8 ayat 2. Hukum rohayat. Amin. 2. Ibrani pasal 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 3. Ibrani pasal 10 ayat 16. Amin. Inilah perjanjian yang akan kuadari itu. Firman Tuhan lagi, aku akan menaruh
hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Amin. Amin. Hukum hayat mengenai keempat hukum itu, ayat Allah yang mengenai keempat hukum itu hanya hukum hayat yang merupakan kemampuan alami hayat Allah yang membuat kita memperhidupkan hayat Allah dengan sangat alami. 1. Dasar Alkitab 1 Roma pasal 8 ayat 2. Hukum rohayat 2. Ibrani pasal 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku pada dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 3. Ibrani pasal 10 ayat 16. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya pada dalam akal budi mereka. Amin. Hukum hayat. Amin. Mengenai keempat hukum itu, hanya hukum hayat yang merupakan kemampuan alami hayat Allah. Amin. Mampu memperhidupkan hayat Allah dengan sangat alami. 1. Dasar Alkitab. Amin. Roma pasal 8 ayat 2. Hukum roh hayat. 2. Ibrani pasal 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hayatku dalam akal budi mereka. Aku akan menaruh dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 16. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sudah hari-hari itu, firman Tuhan lagi. Aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Amin. 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 Hayat. Kedengaran suaranya? Buka mikrofonnya dia. Tertutup. Amin, puji Tuhan. Amin. Mengenai keempat hukum itu hanya hukum hayat yang merupakan kemampuan alami hayat Allah, membuat kita mampu memperhidupkan hayat Allah dengan sangat
dengan sangat Amin. dasar Alkitab. Yang pertama Ibrani Roma. 8 ayat 2. Amin. Ayat. Yang kedua Ibrani pasal 8 ayat 2. 10. Ibrani pasal 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menulisnya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi yang ketiga. Ibrani pasal 10 ayat 16. Inilah perjanjianku dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi, aku akan menaruh hukumku pada hati mereka dan menulisnya pada akal budi mereka. Amin. 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 Puji Tuhan. Minggu lalu saya nggak ikut menghafalkan 4 hukum, saudara-saudari. Bisa saya mulai dari situ? Boleh. Amin. Puji Tuhan. 4 hukum. Setiap hayat yang ada di dalam kita, orang-orang yang telah diselamatkan mempunyai hukumnya. Karena itu, di dalam kita bukan hanya ada 3 hayat, tapi juga 3 hukum yang menjadi milik ketiga hayat itu. Di samping itu ada hukum Allah di luar kita. 1. Penjelasan mengenai 4 hukum. Yang pertama, hukum Allah, yaitu hukum perjanjian lama yang menyampaikan semua kehendak Allah kepada kita. 2. Hukum akal budi yang ada di dalam pikiran kita, menyebabkan kita berhasrat untuk berbuat baik. Karena itu hukum ini disebut hukum kebaikan dalam pikiran. 3. Hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuh kita, menyebabkan kita berbuat dosa. 4. Hukum roh hayat menyebabkan kita hidup dalam hayat Allah. 2. Asal mula 4 hukum. Hukum Allah tertulis pada loh batu. Hukum Allah tertulis pada loh batu diberikan Allah kepada manusia pada zaman melalui ada dalam pikiran berasal dari hayat ciptaan yang baik dan diperoleh bukan pada saat kita diselamatkan pada saat kita dilahirkan. Hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuh kita berasal dari hayat iblis yang jatuh dan jahat. Hukum roh Allah berasal dari roh yang ada dalam roh Allah yang ada dalam roh kita. Dan hukum roh hayat berasal dari hayat Allah yang ada dalam roh kita dan berasal dari roh Allah yang ilahi dan bukan ciptaan. 3. Tempat 4 hukum. Hukum Allah tertulis pada roh batu karena berada di luar kita. Hukum kebaikan berada dalam pikiran kita, yaitu dalam jiwa kita. Hukum dosa ada dalam anggota-anggota tubuh kita, yaitu dalam tubuh kita. Hukum roh hayat berada dalam roh kita. 4. Sifat dan fungsi keempat hukum itu. Hukum Allah adalah undang-undang Allah. Sifatnya kudus, benar, dan baik. Hukum yang di luar kita ini membuat kita tahu apa yang dihakimi Allah dan apa yang dibenarkannya. Hukum kebaikan yang ada dalam pikiran kita berasal dari hayat kita yang diciptakan dan yang baik, mengandung sifat manusia yang baik dan benar-benar sesuai dengan hukum Allah di luar kita. Hukum dosa yang berasal dari hayat iblis yang jahat dan jatuh ke dalam daging kita, mengandung sifat jahat iblis. Hayat iblis yang jahat adalah si jahat yang ada dalam daging kita dan dosa yang berhuni dalam diri kita. Hukum roh hayat berasal dari hayat Allah yang ilahi dan bukan ciptaan, dipandang dari aspek sifat yang ilahi dan kekal. Karena itu
Dari semua hayat yang ada dalam alam semesta, hanya hayat Allah itulah yang adalah hayat. Amin. Hayat, hukum hayat. Amin. Hukum hayat. Mengenai keempat hukum itu, hanya hukum hayatlah yang merupakan kemampuan alami hayat Allah, membuat kita mampu memperhidupkan hayat Allah dengan sangat alami. 1. Dasar Alkitab. 1. Roma pasal 8 ayat 2, hukum roh hayat. 2. Ibrani pasal 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku ke dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. 3. Ibrani pasal 10 ayat 16. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Hukum hayat. Naik keempat hukum hayat itu hanya hukum hayat yang merupakan kemampuan alami hayat Allah, membuat kita mampu memperhidupkan hayat Allah dengan sangat alami. 1. Dasar Alkitab. 1. Roma pasal 8 ayat 2, hukum roh hayat. 2. Ibrani pasal 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ibrani pasal 10 ayat 16. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi, aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Amin. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Hukum hayat. Mengenai keempat hukum hayat itu, hanya hayat Allah merupakan kemampuan alami hayat Allah, membuat kita dapat memperhidupkan hayat Allah dengan sangat alami. Amin. Dasar Alkitab. 1. Roma 8 ayat 2, hukum roh hayat. 2. Ibrani 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan kepada kaum Israel pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Amin. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 3. Ibrani 10 ayat 16. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka setelah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Hukum hayat. Mengenai keempat hukum itu. Hukum hayat mengenai keempat hukum itu hanya hukum hayat yang merupakan kemampuan alami hayat Allah, membuat kita mampu memperhidupkan hayat Allah dengan sangat alami.
1. Dasar Alkitab. 1. Roma pasal 8 ayat 2. Hukum roh hayat. 2. Ibrani pasal 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku ke dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 3. Ibrani pasal 10 ayat 16. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya ke dalam akal budi mereka. Amin. Amin. Oh Tuhan Yesus, hukum hayat. Mengenai keempat hukum itu, hanya hukum hayat yang merupakan kemampuan alami hayat Allah membuat kita mampu memperhidupkan hayat Allah dengan sangat alami. 1. Dasar Alkitab. 1. Roma pasal 8 ayat 2. Hukum roh hayat. 2. Ibrani pasal 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. 3. Ibrani pasal 10 ayat 16. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Amin. Hukum hayat. Mengenai keempat hukum itu, hanya hukum hayat Allah yang merupakan kemampuan alami. Hanya Allah menaruh hanya Allah yang membuat kita mampu memperhidupkan hayat Allah dengan sangat alami. 1. Dasar Alkitab. 1. Roma pasal 8 ayat 2. Hukum roh hayat. 2. Ibrani pasal 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku ke dalam akal budi dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 3. Ibrani pasal 10 ayat 16. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Amin. 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 Puji syukur pada Tuhan. Amin. Hukum hayat. Mengenai keempat hukum itu, hanya hukum hayat yang merupakan kemampuan alami hayat Allah. Membuat kita mampu memperhidupkan hayat Allah dengan sangat alami. 1. Dasar Alkitab. 1. Kitab Roma pasal 8 ayat 2. Hukum roh hayat. 2. Kitab Ibrani pasal 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 3. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 16.
Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Amin. Amin. Tuhan. Men. Hukum hayat. Mengenai keempat hukum itu, hanya hukum hayat yang merupakan kemampuan alami hayat Allah. Kemampuan alami hayat Allah membuat kita